Belum? Ya. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23, saudara. Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, jagalah, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, banyak orang peduli dengan harta mereka. Saudara, banyak orang peduli dengan kesehatan mereka. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, mereka mengasuransikan harta mereka maupun jiwa mereka. Karena mereka sangat peduli. Kalau seandainya nanti mobilnya umpamanya tabrakan atau paling tidak ada yang mengganti. Saudara, kalau dia masuk rumah sakit, ada penggantian. Sehingga mereka mengasuransikan, saudara yang dikasih Tuhan, jiwa mereka maupun harta mereka. Tapi tidak banyak orang itu peduli dengan hati mereka. Padahal Alkitab tadi mengatakan, saudara yang dikasih, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita perlu berhati-hati dengan hati kita. Saudara, kita perlu memperhatikan hati kita. Kenapa, saudara? Yang pertama, semua persoalan yang kita hadapi atau yang terjadi dalam kehidupan kita itu berawal dari hati. Kalau tadi saya bilang dari mulut. Karena mulut dan hati sama saja. Apa yang keluar dari mulut pasti berasal dari hati. Saudara, semua persoalan saudara boleh cek. Itu berawal dari hati kita. Saudara, kalau hatimu baik, pasti hidupmu akan baik. Tapi banyak orang tidak peduli dengan hati mereka. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, baik buruknya hidup kita itu sangat ditentukan oleh kondisi hati kita. Tetapi yang ketiga, ini penting, saudara. Tuhan itu melihat hati. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, kenapa kita perlu menjaga hati kita? Karena Tuhan itu tidak tertarik dengan penampilan saudara. Tuhan tidak tertarik dengan kekayaan kita, karena dia lebih kaya dari kita. Tuhan tidak tertarik dengan intelektual saudara, karena Tuhan lebih pintar dari kita. Tapi Tuhan tertarik dengan hatimu. Saudara, kenapa seringkali kita tertipu? Karena kita terlalu tertarik dengan tampang. Satu kali saya pernah melayani seseorang. Dia kecewa sekali karena dia ditipu oleh pendeta. Dia terlibat bisnis, saudara yang dikasih Tuhan, dan dia berpikir tidak akan mungkin terjadi penipuan karena teman bisnis saya pendeta. Karena cuma dia melihat muka. Saudara baru mendengar baru-baru ini, saudara, di Banten ribuan orang saudara kena perumahan fiktif. Dia pikir mana mungkin bisa, karena ini kan syariah. Saudara, kita tertipu karena kita melihat apa yang di depan mata. Saudara, memang kayaknya pendeta, tapi kalau dipencet ternyata pendekar. Saudara, kita enggak tahu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu melihat hati. Makanya kita perlu menjaga hati. Saudara, sebelum kita berbicara bagaimana menjaga hati, ya saudara, kita mau berbicara dulu bagaimana kita tahu hati kita bermasalah atau tidak. Saudara, kita tidak mungkin bisa menjaga kesehatan kita kalau kita tidak tahu kita ini sakit atau sehat. Suatu kali, saudara yang dikasih Tuhan, saya sedang ada dalam retret di kota Malang, di Batu Malang. Saudara, di dalam retret tersebut diadakan pemeriksaan kesehatan. Saudara, waktu saya lewat, beberapa orang sudah diperiksa, tiba-tiba dokternya panggil, Pak, periksa dulu kesehatan Bapak. Saya dengan santai bilang, nggak usah, saya orangnya sehat. Saya bilang.
Saudara, Pak coba dulu katanya. Enggak lah, saya sehat kok, saya bilang. Istri saya ada di belakang. Dia bilang, cek dulu katanya. Demi menyenangkan istri saya cek. Waktu pertama tensi dulu, dicek. Cek. Saudara, waktu dicek tensi saya lupa 160 kalau tidak salah. Pak, ini tinggi sekali katanya. Saudara, dengan santai kembali saya bilang gini, alat kamu kayaknya salah. Saya bilang. Saya biasanya 80, 120. Enggak Pak, ini alatnya benar. Cek yang lain ya Pak, katanya. Cek, saudara. Cek. Saudara, akhirnya cek kolesterol. Waktu dicek kolesterol, saudara, dokternya bilang, Pak, kolesterol Bapak tinggi. Sebenarnya tidak terlalu tinggi, cuma 381. Saudara, saya pikir, kok bisa? Kolesterol saya ternyata 381. Pantas di sini saya kok rasanya tidak enak, saudara. Saya mulai cek, kenapa ya? Saya baru ingat. Saya ini orang Batak, saudara. Apa hubungannya kolesterol dan orang Batak? Saudara, orang Batak itu punya prinsip. Semua yang ada di laut boleh dimakan, kecuali kapal selam. Saudara, artinya apa? Ternyata selama ini saya tidak menjaga makan saya. Apa saja saya makan akhirnya apa? Kolesterol saya tinggi. Mulai dari itu, saudara, mulai hari itu saya mulai menjaga. Saya sekarang tidak berani makan babi banyak-banyak. Takut keselak. Jadi saya makannya dikit-dikit. Saudara, saya tidak berani lagi, saudara, mulai saya olahraga. Kenapa? Saya mulai jaga kesehatan. Karena setelah saya tahu, saya bermasalah dengan kolesterol. Banyak orang mau jaga hati. Gimana Pak? Saya jaga hati saya kayaknya beres-beres aja. Saudara harus datang ke dokter. Coba dok, cek hati saya. Hati saya bermasalah atau tidak? Saudara pernah lakukan nggak? Di mana Pak dokternya? Saudara, hari ini saya mau bicara check up hati. Sebelum saudara menjaga hati. Saudara, dari mana kita tahu kalau hati kita itu bermasalah atau tidak? Ada beberapa yang saya mau sampaikan. Saudara, sebenarnya ada banyak, tapi berhubung waktu, saya tidak mau melebihi jam 1 kita harus selesai. Kalau saya khotbah, saudara nggak lama-lama. Kalau mau lama nanti lain lagi. Saudara, bagaimana saudara kita tahu hati kita bermasalah? Yang pertama, saudara, engkau tahu hatimu bermasalah. Pertama, ketika saudara sulit masuk dalam hadirat Tuhan atau sulit merasakan hadirat Tuhan, itu hatimu bermasalah. Saudara, ketika kita sulit masuk dalam hadirat Tuhan atau kita sulit menikmati hadirat Tuhan, itu menunjukkan hatimu bermasalah. Kenapa saya katakan, saudara? Saudara, coba kita lihat dulu satu ayat. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Saudara, kenapa saya katakan ketika kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan, ketika saudara sulit masuk ke hadirat Tuhan, itu hatimu bermasalah. Saudara dengar, DNA kita itu sama harusnya dengan DNA Bapak kita. Saudara yakin nggak kalau DNA saya dengan DNA anak saya sama? Kalau anak saya tidak suka tinggal dengan saya, pasti ada masalah. Yakin nggak, Pak? Saudara, kalau saya tidak suka tinggal di tempat bapak saya, berarti ada masalah. Setuju? Saudara, kadang-kadang kita pikir, oh, enggak apa-apa, saya enggak merasa apa-apa, Pak. Orang sudah nangis, udah, kita... Saudara cek, itu hatimu bermasalah. Saudara, supaya saudara nanti bisa jaga hati, yang pertama, cek dulu. Saya bermasalah enggak dengan hati saya? Ketika saudara enggak bisa betah dalam hadirat Tuhan, itu bermasalah. Saudara, Mazmur mengatakan, saudara, orang fasik, dia enggak akan bisa diam dengan orang benar. Karena apa? Bermasalah. Oke? Yang kedua,
Kita cepat aja ya saudara. Ya, saya yakin saudara udah lapar lah. Kalau saya belum, karena tadi dikasih bakmi saya. Yang kedua saudara, dari mana kita tahu hati kita bermasalah? Ketika engkau senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Saudara, ada nggak orang begini? Ada, di sini nggak ada. Itu di sana sini. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau lihat orang susah senangnya luar biasa. Tapi kalau lihat orang senang susahnya luar biasa. Saudara, ini dosa kedua yang ada di Taman Eden. Dosa pertama yang datang itu kesombongan. Adam dia ini kesombongan. Tapi dosa kedua itu iri hati. Ini berbicara iri hati. Saudara, kalau lihat orang dipromosikan, saudara, kalau orang lihat diberkati, kok tampang dia bisa diberkati? Kok dia yang ditunjuk bukan saya? Saudara, ada yang begitu. Tapi kalau lihat orang lain kesusahan atau celaka, gua pikir tadi dia langsung mati, ternyata cuma begitu doang. Saudara, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu menunjukkan hatimu bermasalah. Amin. Saudara, kita mau cek ya. Saya mau sampaikan ini, saudara. Supaya nanti kita cek, saya bermasalah atau tidak. Saya saudara ini kasih Tuhan. Kalau saya masuk dalam mau doa aja, tadi kan susah masuk dalam hati. Ketika saya mau doa, saya rasa kok susah ini, saya cek Tuhan, ini ada apa Tuhan? Kok saya tidak bisa menikmati hadirat Tuhan? Tuhan, kenapa kok saya susah masuk dalam hadirat-Mu? Saya cek, berarti hati saya bermasalah. Saya mulai cek, tadi ada apa ya? Wah iya, mungkin ketemu, tadi saya ribut dengan si Anu, atau tadi saya jengkel dengan si Anu. Bereskan dulu, baru bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua tadi apa saudara, dari mana kita tahu hati kita bermasalah? Kalau kita susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Yang ketiga, ketika engkau sensi. Saudara tahu sensi? Senayan City. Ya. Tahu sensi, saudara? Baper. Iya, baper kan? Iya. Saudara, ada orang berpikir, oh itu kan biasa Pak, baper. Siapa bilang? Itu menunjukkan hatimu sedang bermasalah. Suatu kali saudara ini guys, Tuhan, saya sedang khotbah di satu tempat. Tiba-tiba saya dapat telepon. Pak, tolong suruh ibu datang ke gereja. Saya bilang, ada apa? Ada masalah besar Pak. Si A ribut dengan si B. Saya bilang, persoalannya apa? Saudara, akhirnya saya telepon si A-nya. Saya dengar kamu ribut. Iya Pak, ada apa? Mereka ngomongin saya. Dari mana kau tahu? Iya Pak, tadi kan mereka sedang ngumpul di ruangan. Pas saya buka pintu, saya masuk. Mereka diam semua. Kasih tahu kiri kanan. Bapak itu tahu saya pernah kayak gitu. Saudara, dia langsung bilang gini. Pasti mereka ngomongin saya. Kok mereka diam? Kalau orang baper, saudara. Sensi. Saudara lihat. Orang kan belum tentu. Mungkin aja waktu dia buka pintu kaget kan, terdiam semua. Bisa nggak saudara? Saya tanya lagi, apa dia ngomongin, kamu dengar dia ngomongin nama kamu? Kagak. Tapi saya yakin Pak, nah ini saudara orang baper. Kalau orang baper, orang sensi, lihat status orang aja dia bisa marah. Saudara enggak percaya, saya pernah pengetahuan saudara. Jadi suatu kali ada orang lapor ke saya, Pak, lihat nih Pak statusnya si Anu. Emangnya kenapa? Saya lihatnya biasa. Ini pasti ngomongin kita nih Pak. Enggak ada. Ini pasti banyak ngomongin kita. Saya bilang, saya bacanya enggak ada ngomongin kita. Saudara. Cuman dia bilang dia ngomongin kita. Kasih tahu kiri kanan, saya juga pernah kayak begitu. Haleluya. Saudara, bahaya, baper ini bahaya. Saudara, suatu kali Saul pernah baper. Coba kita lihat. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 9.
1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dan bersukaria dengan membunyikan gerincing. Terus. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Terus. Lalu bangkitlah amarah Saul dan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu jatuh padanya. 9. Ayat 9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Saudara, pertanyaan saya, pernah nggak Daud punya keinginan mengambil kedudukan raja? Enggak pernah. Saudara, walaupun Tuhan sudah tetapkan Daud menjadi raja, tapi dia tidak pernah ingin menyingkirkan Saul. 2 kali dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak lakukan. Karena apa? Dalam hati Daud, dia tidak pernah punya niat untuk menyingkirkan Saul. Tetapi karena Saul ini baper, saudara, sensi. Waktu dengar orang nyanyi, saudara, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Dia sensi. Saudara, baper ini dapat membuat engkau memiliki apa? Dengki kepada orang. Saudara, makanya saya katakan baper itu menunjukkan hatimu bermasalah. Saudara, jangan anggap remeh kalau baper itu biasa. Oh enggak, bagi saya itu tidak biasa. Dan Alkitab, saudara, mengatakan begitu. Baper itu bukan hal yang biasa. Itu sangat berbahaya. Saudara, kenapa saudara terjadi pembunuhan dan sebagainya? Awalnya dari baper. Sensi. Apalagi kalau sudah tadi muncul, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, komplit. Saudara, hati-hati. Sebelum kita jaga hati, kita cek dulu, kita ini bermasalah enggak dengan hati kita. Yang pertama tadi apa saudara? Kalau kita susah masuk dalam hadirat Tuhan, atau susah menikmati hadirat Tuhan, itu menunjukkan hati bermasalah. Karena engkau tidak satu DNA dengan Bapamu di sorga. Yang kedua, kalau engkau susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, berarti hatimu bermasalah. Yang ketiga, kalau engkau Senayan City, berarti engkau juga bermasalah. Sensi maksudnya. Haleluya. Saudara, hati-hati. Jadi, kalau saya belajar, saudara, ini, cek. Kalau orang sensi itu, saudara, lihat lagi ngobrol aja, pasti ngomongin gua. Padahal gak ada, saudara. Nggak ada ngomongin. Tapi, saudara, tatapannya. Saudara, pokoknya gampang sekali. Orang diam salah, orang ngomong salah. Karena sensi. Yang berikut. Kalau engkau orang yang munafik, itu berarti bermasalah hatimu. Saudara tahu munafik? Munafik itu muka nabi, pikiran kotor, kira-kira begitu. Maksudnya gini, saudara. Di depan dengan di belakang tidak sama. Wih, bapak baik, tapi kalau dasar kok hidup ya orang kayak gitu ya. Nah, saudara, itu namanya munafik. Kalau di depan, bapak luar biasa. Di belakang saudara ngomongin, itu namanya munafik. Saudara, Yudas itu termasuk orang munafik. Saudara, orang kalau sudah munafik itu susah ditegur. Yudas, saudara. Depan Yesus, kan bukan aku kan ya guru ya, saudara. Padahal Tuhan sudah tegur. Bukan aku kan guru. Padahal dia yang merencanakan pembunuhan terhadap Tuhan Yesus. Saudara, orang munafik itu menunjukkan hatinya bermasalah. Jadi apa yang di depan dengan di belakang, apa yang di luar dan di dalam itu berbeda. Makanya saya katakan muka nabi, pikiran kotor. Tampangnya iya, tapi pikirannya nggak begitu. Itu hatimu bermasalah.
Yang berikut. Dari mana kita tahu hati kita bermasalah? Ketika kita mudah mengkritik dan gampang melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit melihat kesalahan sendiri. Saudara, boleh nggak kita mengkritik orang? Boleh. Asal saudara punya jalan keluar. Saudara, kalau saudara punya jalan keluar, saudara boleh kritik orang. Makanya kalau di televisi saudara perhatikan, kami menerima kritik dan saran. Tidak pernah bilang gini, kami menerima kritik. Enggak. Dia selalu minta kritik dan saran. Maksudnya begini saudara. Saudara aja bilang, WL kok kayak begitu ya? Terus yang bagusnya, nggak tahu pokoknya saya lihat jelek aja. Saudara, itu namanya kritik. Kalau saya kasih, khotbahnya kayak begitu, bikin orang. Saudara, tapi terus menurut kamu gimana yang bagus? Nggak tahu pokoknya menurut saya jelek aja lah. Saudara, ada orang yang begini. Disuruh ngasih jalan keluar, dia nggak bisa. Tapi kalau lihat ini saudara, luar biasa. Apa saya salah saudara? Baju orang pakai salah, ini waduh paduannya nggak cocok ini. Kenapa kok celananya hitam, kok itunya marun gitu? Aduh, harusnya jangan begitu, harusnya kan kuning cekencreng kayak apa gitu. Saudara, ya pokoknya serukin kita apa aja salah. Ada yang begitu. Itu menunjukkan hatimu bermasalah. Ini jam cepet banget jalannya ya. Lanjut saudara. Dari mana kita tahu kita, saudara? Saudara yang dikasih, saya mau sedikit dulu ceritain tadi, suka mengkritik. Saya punya kawan. Saudara, apa saja bagi dia itu semua jelek. Anak Tuhan. Walaupun peranginya kayak anak setan, tapi tetap dia ngaku anak Tuhan, saudara. Saudara, benar. Apa saja. Sampai satu kali, kalau ditanya orang, dan sekarang saya nggak tahu gereja ini, karena di mana aja gereja salah. Itu 1 bulan setahu saya bisa 4 kali pindah gereja. Padahal 1 bulan itu kan cuma 4 minggu. Kenapa saya salah? Saudara sungguh. Nah, saya berharap di sini tidak ada yang begitu. Saudara boleh mengkritik tapi kasih saran. Pak, kalau menurut saya, Bapak itu kalau khotbah begini, itu mungkin lebih bagus. Itu namanya saran. Pokoknya saya nggak suka lah Pak, jelek aja lah. Ya itu enggak, saudara itu enggak boleh. Harus bisa memberi saran, solusi. Kalau saudara nggak bisa beri solusi, paling tidak saudara sarankan untuk nonton di televisi, karena itu malam ada solusi di sana. Iya. Kita lanjut saudara. Oke nanti. Saudara, kemudian dari mana kita tahu hati kita bermasalah? Ketika kita sulit mengampuni orang lain, itu menunjukkan saudara hatimu bermasalah. Tapi Pak, Bapak kan enggak tahu sakitnya. Bapak enggak ngerasain sih. Coba kalau itu terjadi sama Bapak, Bapak bisa ngampuni enggak? Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan ada satu persoalan dalam diri kita, saudara, untuk menguji kita. Kita ini melakukan firman atau tidak? Saya masih ingat suatu kali, saudara ini banyak kasus saya, tapi ini saya masih ingat banget. Suatu kali, saya menemukan seseorang, saudara. Bapaknya itu jemaat kami. Tapi anaknya ini tinggal di pabrik, bukan di pabrik, saudara. Saudara kalau tahu pabrik, ada apa namanya, temboknya. Saudara dia tinggal di antara tembok dan got. Jadi di atas got itu saudara dia tinggal dibikin bedeng-bedeng. Ya saudara pasti bisa bayangkan kan kalau di pabrik kan itu kan ada biasanya ada gotnya, dia tutup got itu kemudian dia bangun bedeng itu, saudara. Di situ dia dengan istri dengan 2 anaknya kalau saya tidak salah. Saudara karena saya kasihan, waktu itu saya masih kerja. Saya masih kerja waktu itu. Saya ambil dia, saya angkat jadi karyawan. Saudara saya angkat jadi karyawan, kemudian saya sewakan rumah. Kenapa saudara? Saya pertama karena bapaknya jemaat saya dan saya juga kasihan.
Karena saya berpikir dia tidak akan mungkin ciak saya. Itu bahasa apa itu? Saudara tahu maksud saya? Karena tidak mungkin dia makan saya. Jadi saya kasih dia pekerjaan yang urusannya ke bank. Saudara, kan saya pikir ini pasti orang bersyukur banget lah dengan kan saudara dari istilahnya dari lumpur saya angkat jadi orang kan gitu. Jadi urusan dia terus ngurusin bank, kirim ambil cairin cek, nyetor, saudara yang dikasih Tuhan. Saya kasih pakai sepeda motor. Saudara sudah jalan, biasa saudara masukin ke bank, kadang-kadang 400 juta, kadang-kadang 300 juta, kadang-kadang saudara ratusan juta karena saya main ekspor impor waktu itu. Saudara sampai suatu kali dia enggak pulang. Waktu bawa nyairin cek 107 juta. Saya masih ingat angka itu, 107. Seharusnya enggak terlalu gede. Dia biasa kok 400 juta, tapi ini pas 107 juta dia enggak pulang. Adik saya telepon, "Bang, si itu sudah jam 1 kok nggak pulang ya?" Kalau saya pokoknya jam itu. Adik saya mulai itu, tunggu aja sebentar lagi, saya bilang. Saudara ditunggu jam 2, nggak pulang juga. Harusnya nggak pulang. Saya bilang, coba cek ke kontrakannya. Waktu dicek ke kontrakannya udah kosong. Istri dan anaknya sudah nggak ada. Dia bawa kabur uang saya 107 juta ditambah 1 sepeda motor atas nama saya. Saudara, saya datangin bapaknya. Saya bilang, "Pak, anak bapak melarikan sepeda motor saya dan uang saya 107 juta. Waktu saya ceritakan sama bapaknya begitu, bapaknya langsung emosi. "Ada apa nih dengan anak saya? Pasti bapak nggak benar." Saya yang salah, saudara. "Oh Pak, sorry," saya bilang. Saya tidak mau minta ganti sama Bapak, tidak. Cuman ini saya akan masukin ke polisi. Wah, Bapaknya, saudara saya dimarah-marah, dimaki-maki. "Pak," saya bilang, "saya bukan soal uangnya. Persoalannya dia bawa sepeda motor saya atas nama saya. Yang saya khawatirkan nanti kalau dia buat kejahatan dan motor itu ketangkap, pasti saya terlibat. Saya mau tidak mau harus lapor ke polisi bahwa motor saya dilarikan." Bapaknya pokoknya marah, saudara. Singkat cerita, satu keluarga besar, saudara. Itu ada kira-kira mungkin dengan anak kira-kira mungkin 10-15 orang keluar dari gereja. Musuh sama saya. Karena dianggap apa, saudara? Saya yang salah. Padahal kan anaknya saya angkat dari lumpur, saya mandikan, saya bersihin, saya angkat jadi karyawan kerja. Malah melarikan, kok saya yang disalahin. Tapi bagi saya tidak apa-apa. Saya tidak dendam sedikit pun. Saya jaga hati. Saudara, cepet Tiao tuh gede loh. Saudara beli kerupuk goreng ini nggak muat. Saya berani jamin. Benar, saudara. Kapan-kapan boleh coba. Saudara beli kerupuk digoreng, saudara ini nggak muat, 100 juta. Saudara, waktu berjalan, saudara dikasih Tuhan. Tibalah waktu di mana dia akan mengawinkan anaknya. Waktu dia mau mengawinkan anaknya, dia bikin daftar undangan gitu, saudara. Tiba-tiba dia kepikiran, ngundang saya atau tidak? Undang Pak Henry nggak ya? Dia mulai tanya-tanya sama, undang Pak Henry nggak? Kalau orang ini nggak enak hati nih, saudara. Tapi Pak gini, ada yang nyaran, undang saja. Kalau dia datang, ya enggak apa-apa. Kalau enggak datang juga enggak apa-apa. Tapi Bapak kan sudah undang. Saudara, singkat cerita saya diundang. Dia bikin pesta di daerah BSD. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya datang ke undangan itu. Dengan istri saya datang. Karena kan saya tidak bermasalah. Walaupun saya sudah diciak, saudara, tapi saya tidak masalah. Hati saya jaga. Saya tidak mau mendendam. Saya datang dengan istri. Waktu saya masuk, saudara. Itu satu keluarga nangis. Saudara, mereka datang nyungsep saya, "Pak, ampun Pak, minta maaf Pak. Selama ini kami salah." Oh saudara, akhirnya mereka minta maaf. Dan saudara, saya kasih tahu, sekarang satu keluarga balik lagi melayani tempat saya.
Saudara, satu keluarga sekarang balik semua melayani. Kenapa? Saya jaga hati. Coba saudara, loh saya kan mau lapor ke polisi itu kan gara-gara motornya, bukan gara-gara duitnya. Kan bahaya saudara, kalau suatu saat dia pergunakan untuk ngerampok atau apa dan ketangkap, motor saya ini, saya ikut masuk. Karena atas nama saya. Saudara, dari mana kita tahu hati kita bermasalah? Kalau kita sulit mengampuni. Saudara, mungkin saudara rasa gini, tapi kan Pak itu kan sakit. Saudara, saya tahu sakit. Tuhan Yesus lebih sakit. Dia berbuat baik, dia menyembuhkan orang, dia menghidupkan orang mati. Saudara, saya rasa tidak ada perbuatan Tuhan Yesus yang jahat. Semua baik, tapi tetap saudara dia disalib. Dan disalib dia bilang, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, bukankah kita anaknya? Memang tidak seperti membalikan telapak tangan. Saya tahu saudara tidak mudah. Apalagi kalau saudara pernah dikhianati itu tidak mudah. Saya punya teman saudara, teman bisnis. Karena dia bisnis besar saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Itu dia kerjakan pendeta-pendeta. Hamba-hamba Tuhan, karena dia anak Tuhan. Dia pikir supaya aman. Saudara tidak tahu bagaimana mereka bikin kesepakatan. Saudara temannya dari gudang, dari apa di situ. Itu saudara ditilap itu 40 M. Tapi dia harus mengampuni. Tapi dia kan harus lapor ke polisi juga. Karena ini kejahatan. Saudara, kejahatan tetap harus dilapor. Soal orang itu nanti, oh kejam kok pendeta ngelaporin. Nah, saudara, lu lebih kejam udah dikasih hati minta jantung. Saudara, hati-hati. Tapi bagian kita tidak boleh tidak mengampuni. Amin. Kita harus, saudara. Dari mana kita tahu hati kita bermasalah? Ketika kita sulit mengampuni. Apalagi dendam. Itu saudara, hatimu bermasalah. Coba cek saudara. Sudah berapa tadi saya sampaikan? Sudah 6. Yang terakhir. Yang terakhir aja saudara. Sebenarnya ada beberapa, tapi yang terakhir. Ketika engkau sulit mengucap syukur, itu menunjukkan hatimu bermasalah. Apa yang saya mengucapkan syukur, Pak? Semua susah. Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Bapa dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Saudara, kita harus mau belajar. Kadang-kadang, aduh Tuhan kok, terima kasih Tuhan. Kau izinkan semua ini terjadi. Saya belajar begini, saudara. Saya belajar melihat setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya selalu bilang ini, Tuhan saya percaya Engkau tidak pernah punya niat buruk terhadap saya. Saya selalu katakan, Tuhan, kalau Engkau izinkan ada masalah dalam hidup saya, satu perkara saya percaya, Engkau pasti sediakan jalan keluar. Saya selalu, sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, walaupun rasanya berat, saya tetap bisa menikmati. Saya katakan saudara, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi kalau Engkau mau, Engkau bisa. Saudara, ada paling tidak 7 hal yang kita bisa cek. Saudara. Apakah kita bermasalah dengan hati kita atau tidak? Saudara coba cek. Ambil waktu teduh sejenak. Apakah engkau memiliki hati yang bermasalah atau tidak? Kalau engkau memiliki hati yang bermasalah, datang kepada Tuhan hari ini. Katakan, Tuhan, aku punya masalah dengan hati. Aku sulit masuk dalam hadirat-Mu. Aku tidak betah tinggal di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan ampuni aku. Tuhan, aku mau Kau bereskan hari ini. Tuhan, aku punya hati yang senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Tuhan ampuni aku. Saudara berdoa, supaya hatimu beres di hadapan Tuhan. Setelah itu saudara, baru engkau jaga hati. Saudara, bagaimana jaga hati? Saudara yang dikasih Tuhan, pertama, penuhi hatimu dengan firman. Saudara. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, minta Roh Kudus penuhi hatimu. Ini saya singkat-singkat saja. Yang ketiga, saudara, jaga telingamu.
Jangan izinkan ada hal-hal yang buruk masuk. Karena apa yang masuk dalam telinga, itu biasanya kita pikirkan. Dan itu akan merusak hati kita. Kalau ini saudara kita, saya terlalu percaya ketika hati kita bersih, hidup kita akan bersih. Saudara, ketika hati kita bersih, hidup kita akan sehat. Saya percaya itu. Terlalu banyak persoalan muncul karena kita tidak menjaga hati. Makanya Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita baik, hidup kita pasti akan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita.